Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita bicara tentang pengembangan pembelajaran, baik di dua aspek ya, jadi di materi pembelajaran, yang kedua di media pembelajaran. Tentu itu harus dilakukan karena tuntutan teknologi yang pertama ya, jadi teknologi itu selalu berkembang, maka kita perlu pengembangan. Yang kedua, karena tuntutan materi. Jadi itu harus kita lakukan. Jadi tuntutan diri kita sendiri, tuntutan siswa dan seterusnya. Nah, kita akan bahas di sini. Tentu lebih dalamnya adalah dengan diskusi. Masih dengan jargon yang sama, mengajar dengan sadar. Pengembangan materi pembelajaran, pengembangan itu yang kita bahas adalah dua, satu di materi, yang kedua di media. Pengembangan materi adalah proses mengubah kompetensi inti atau bahasa sekarang CPL atau CPMK gitu ya, menjadi konten ajar yang sistematis, relevan, terukur. Itu tugas materi. Pengembangan materi itu adalah bagaimana kompetensi inti, misalkan siswa bisa melafal, membaca, mentartil, mentajwid, gunah misalkan itu adalah kompetensi. Nah, kemudian kita ingin membuat konten, bagaimana ini menjadi membaca, mentajwid, gunah dengan benar tadi, itu kompetensi itu bagaimana dibuat menjadi bahan ajar. Tentu yang pertama kita mengenal dulu huruf gunah itu apa. Yang kedua bagaimana teori gunah. Yang ketiga bagaimana praktek menggunakan lafal-lafal gunah tadi. Nah, itu konten dibuat terstruktur tentu sistematis, relevan, dan terukur. Jadi harus relevan, sesuai. Ini bagaimana bisa difahami orang awam yang baru belajar, pemula begitu. Bagaimana difahami orang advance begitu. Kemudian harus ada ukuran. Jadi bukan kemana-mana. Sedangkan pengembangan media adalah proses merancang, menciptakan, menguji alat. Oke, jadi kita menguji, merancang, menciptakan, menguji media penyampaian konten. Jadi kalau materi itu kontennya, kalau ini medianya. Apakah media tadi itu mempermudah pemahaman, apakah meningkatkan motivasi, atau mengoptimalkan pencapaian kompetensi. Itu media. Apakah alat yang kita gunakan tadi itu menghasilkan sesuai hasil yang diinginkan. Jadi kompetensi tadi itu dengan alat yang kita punya itu kira-kira tercapai atau enggak gitu. Oke. Pengembangan diperlukan. Jadi itu harus. Karena pertama materi relevan meningkatkan pemahaman 65%. Jadi materi yang baik itu akan meningkatkan 65%. Jadi dia berperan 65% dari proses pembelajaran atau proses pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, 80% siswa bosan dengan materi tekstual monoton. Nah, ini kenapa harus ada pengembangan konten, kenapa harus pengembangan media. Jadi kalau medianya cuma gitu-gitu saja ya berarti itu ya sudah, kita memperlama kebosanan. Materi pembelajaran hakikatnya adalah pesan-pesan yang ini disampaikan pada anak didik untuk dapat dikuasai. Jadi materi pembelajaran adalah pesan. Ya, jadi konten yang ingin disampaikan ke peserta didik untuk dikuasai. Jadi materi belajar itu bukan, kalau misalkan tidak bisa dikuasai, itu tidak mungkin dikuasai, ya itu nggak bisa jadi materi belajar gitu. Yang bisa jadi materi belajar adalah materi-materi yang dapat dikuasai. Kalau nggak dapat dikuasai, ya jangan dijadikan materi gitu. Bagaimana cara terbang? Ya nggak mungkin kan gitu ya. Tapi bagaimana terbang dengan pesawat, ya itu mungkin kan gitu ya.
Jadi harus didefinisikan betul begitu. Agar pesan menjadi materi, bagi Wina Sanjaya harus memenuhi kriteria satu, novelty, dia harus baru. Karena kalau nggak baru, sesuatu yang usang ya itu nggak menarik kan itu. Yang kedua, dia harus proximity. Proximity itu sesuai pengalaman. Ya, misalkan orang yang hidup di daerah ndak salju, kemudian jenengan ceritakan bagaimana kehidupan di dunia salju itu, yo repot itu ya, karena dia nggak punya pengalaman dan dia tidak akan bisa pikirannya nggak bisa memvisualisasi itu dengan tepat gitu. Yang kedua, dia harus konflik, artinya harus menggugah emosi. Jadi materi yang bagus itu harus menggugah emosi. Yang terakhir adalah humor. Humor itu artinya menarik perhatian. Oke, itu beberapa syarat sesuatu pesan. Nah, itu menjadi materi menurut Wina atau menurut Sanjaya. Ada banyak model pengembangan. Jadi kalau nanti jangan cari, kemarin saya kalau nggak salah sekitar 12 atau 15 itu. Tapi kita hanya fokus beberapa saja. Pertama adalah model ADDIE atau EDDIE. IE dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi itu ADDIE itu singkatan dari Analisis, Design, Development, kemudian Implementasi. Oke, ini biasanya digunakan 70% di institusi pendidikan. Jadi kita karena di pembelajaran di dunia sekolah ya pakainya ini. Model ini lebih sistematis dan cocok untuk pemula. Tingkat keberhasilannya 80%, 85% dan kurang bersifat linear. Kurang di persoalan dia bersifat linear, kurang fleksibel. Jadi dia harus pertama dulu, kemudian 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi 5 itu harus urut itu, sifatnya linear. Nah, jadi kalau tiba-tiba berubah ya dia pusing gitu. Kira-kira hasilnya nggak valid kira-kira gitu. Nah, itu ya. Jadi ini model ADDIE atau EDDIE. Nah, kemudian model Dick and Carey. Nah, digunakan oleh 25% pengembang profesional. Jadi ini biasanya dipakai untuk dunia industri, ya, dunia bisnis gitu ya. Tahapan modelnya adalah identifikasi tujuan pembelajaran, misalkan untuk pelatihan ya itu seperti itu kira-kira. Identifikasi tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, analisis konteks dan siswa, tujuan pembelajaran, kembangkan instrumen assessment, buat strategi pembelajaran, kembangkan materi, evaluasi formatif, revisi materi. Nah, model ini lebih pada fokus ke tercapaian tujuan. Tingkat akurasi materi 30%, tetapi terlalu kompleks dan makan waktu. Iya, kalau yang atas cuma 5 ini bisa I. Jadi muter-muter gitu. Oke. Kemudian nah di sini di tabel itu bisa dengan pelajari perbedaan antara pengembangan materi pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Nah, ini bedanya apa? Oke, di situ saya sampaikan fokus utama. Jadi fokus utama kalau materi itu pada konten, sementara kalau media pada alat. Ya. Kemudian outputnya adalah buku, modul, dan seterusnya. Ya sebenarnya ini juga media kan gitu. Ya, tetapi yang difokuskan di sini adalah konten, isi bukunya, isi modulnya, LKPD, kemudian presentasi teks atau PPT gitu. Tapi kalau yang di sini yang difokuskan adalah video, info, meskipun buku sebenarnya juga media yang sama. Tujuan pengembangan adalah memastikan keakuratan, kedalaman konten. Sementara kalau media meningkatkan kejelasan dan daya tarik penyajian. Kemudian prosesnya analisis KI, KD, strukturisasi konten, kemudian validasi ahli. Sementara ini desain UX, prototyping, uji usability.
usability ini. Kemudian ini karena dia fokus ke teknologi gitu ya. Kemudian keterampilan dominan ya keahlian bidang studi, content mastery. Sementara kalau di sini ya desainnya, teknologinya, makanya dia semua penelitiannya, meskipun tidak harus semua media itu pakai teknologi, ada media realia gitu ya. Realia itu kan ada seperti itu, tidak harus. Nah ini beberapa, silahkan diperdalam sendiri nanti dalam diskusi. Model yang ketiga adalah CAM dengan siklus non-linear dengan 9 komponen yang lebih fleksibel. Jadi ini tidak harus linear, beda dengan yang 2 di atas itu linear. Linear itu harus urut. Ya. Kerangka model ini adalah identifikasi kebutuhan, tentukan tujuan, analisis karakteristik siswa, rumuskan konten, tetapkan strategi desain pesan, kembangkan materi, sumber daya evaluasi, dan revisi. Model ini fleksibel untuk proyek kompleks, adaptif terhadap perubahan dan pembelajaran daring. Ini sering dipakai dalam daring, dalam teknologi. Kemudian yang terakhir adalah model rapid prototyping. Ini untuk materi inovatif. Jadi materi inovatif itu dalam tanda kutip adalah materi teknologi. Kalau hari ini ya teknologinya ya modelnya adalah analisis dulu. Ya, analisis itu analisis kebutuhan tentunya. Kemudian buat prototipe cepat. Jadi membuat model dulu. Setelah itu apa? Diuji. Nah, ujinya tadi ada beberapa uji gitu ya. Kemudian yang terakhir revisi. Bukan direvisi dulu. Jadi dari hasil uji itu kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Setelah itu baru diproduksi. Model ini efektif untuk mengurangi waktu produksi 40%. Ya, kita enggak rumit ini kan ini. Nah, ini butuhnya apa, gawe, diuji, kurangi apa, direvisi, wis udah diproduksi kira-kira gitu. Dan tingkatkan kepuasan siswa lebih dari 25% karena iterasi yang cepat. Jadi ora kokian dipikir tentang dilakoni gitu ya. Kemudian topiknya adalah, nah ini dalam hal di sini ada yang harus diperhatikan dan harus dihindari ketika mau mengembangkan. Misalkan kalau mau mengembangkan materi, apa yang harus diperhatikan ya relevansi kontekstual. Anak SD jangan dikasih materi kuliah kan gitu ya. Anak kuliah aja ya sesekali dikasih humor. Anak SD tidak apa-apa, tapi ya jangan anak SD terus kan gitu ya. Dan seterusnya, akurasi ilmiah. Jadi kita perlu akurasi ilmiah. Betul nggak konten itu teruji secara ilmiah? Nah, jangan asal bikin kan itu. Kemudian uji keterbacaan. Apakah itu bisa dibaca? Oh barangkali materinya terlalu tinggi, tidak bisa difahami, lah itu masalah. Ya kalau terlalu tinggi perlu media-media yang menyederhanakan itu gitu. Kemudian overloading kognitif itu yang harus diperhatikan, yang harus dihindari. Jadi jangan karena kita ingin menyampaikan sesuatu akhirnya semua materi dimasukkan di situ, lah stres lah orang gitu. Monoton teks, jangan hanya bikin media yang teksnya banyak, ya perlu gambar-gambar. Nah ini saya belum bisa memenuhi, kecuali sederhana ya, kadang dikasih table, kadang dikasih gambar kan gitu ya. Oke, meskipun nanti ini bentuknya adalah video. Dan yang di media apa yang harus diperhatikan nanti kita diskusikan lebih panjang biar videonya tidak terlalu lama. Kita tutup, moga-moga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.